Langkah strategis pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan landasan partisipatif, salah satunya reformasi kebijakan sumber daya air dan irigasi pertanian. Kebijakan yang dikemas dalam program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif atau PPSI merupakan dasar operasional kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan, baik di tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakat petani pemakai air. Program PPSI perlu didasarkan pada proses perencanaan yang tepat, dan untuk mewujudkannya dapat diselenggarakan melalui penyusunan profil, sosial, ekonomi, teknik, kelembagaan, atau disingkat dengan PSETK. Pendekatan dalam penyusunan PSETK ialah pendekatan partisipatif, mulai dari penjajakan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Terselenggaranya penyusunan PSETK diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang aktual, akurat, dan tepat untuk penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka panjang dalam meningkatkan kinerja program pemberdayaan kelembagaan irigasi pada suatu daerah irigasi, baik kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten. PSETK diharapkan berdasarkan prinsip partisipatif, sensitif, gender, kemandirian, akurasi atau validitas dan keterwakilan, kerjasama tim, belajar bersama, peningkatan kinerja, sederhana, dan hasil dapat diterapkan. Pelaksanaan kegiatan PSETK perlu diselenggarakan secara tepat melalui metode pendekatan tertentu sesuai kebutuhan. Ketidaktepatan metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan PSETK dapat menyebabkan penyimpangan dalam merumuskan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan irigasi pertanian di masing-masing daerah irigasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan dalam penyusunan PSETK. Untuk menjembatani antara kemudahan dalam penyusunan PSETK dan tetap mempertahankan pelibatan masyarakat, maka metode pengenalan wilayah yang digunakan adalah metode partisipatif kondisi daerah irigasi atau PPKDI. Dimaksudkan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat petani pemakai air pada suatu daerah irigasi, di mana mereka dapat saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuannya tentang kondisi seluruh aspek pada suatu daerah irigasi, membuat rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi pertanian partisipasi, dan pemberdayaan kelembagaan P3A, GP3A, IP3A, beserta Poktan dan Gapoktan di wilayah daerah irigasi tersebut dengan baik. PSETK memiliki manfaat bagi masing-masing pelaku, seperti masyarakat petani, termasuk P3A, GP3A, IP3A, dan Poktan serta Gapoktan KWT atau kelompok wanita tani sebagai dokumen perencanaan. Komisi Irigasi sebagai dasar pertimbangan dalam koordinasi perencanaan. Organisasi perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program irigasi pertanian. Dalam menyusun PSETK perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya: sensitivitas gender, pengamanan sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, responsivitas gender atau keterlibatan perempuan sebesar 30% mulai diterapkan. Dalam penyusunan PSETK terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni bagan alir tahapan, yang diawali dengan tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap penyusunan laporan, serta tahap akhir.
Pada tiap tahapan pun juga terdapat alur yang harus diketahui dan juga dijalankan. Tahapan selanjutnya yakni penelusuran jaringan. Penelusuran mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sebagai data aktual. Setelah melaksanakan penelusuran jaringan, maka tahap selanjutnya adalah penggalian gagasan dengan metode focus group discussion, bertujuan memperdalam dan mengidentifikasi masalah-masalah di daerah irigasi dan sekitarnya. Tersusunnya gagasan penanganan masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah, seperti ketidakadilan gender, perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan yang menjadi prioritas, revitalisasi pembentukan P3A, GP3A, IP3A, Poktan, Gapoktan, dan KWT menurut kelompok dan anggota masyarakat. Tahapan ketiga setelah tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan tahapan penyusunan laporan yang meliputi 1. Verifikasi data PSETK, 2. Konsolidasi hasil PSETK, 3. Penyusunan laporan PSETK, serta 4. Finalisasi laporan PSETK. Laporan merupakan salah satu unsur penting. Dalam laporan berisi keterangan atau informasi yang dihimpun, diolah, dan disajikan secara tertulis berdasarkan pengamatan, penyelidikan, dan studi di lapangan. Tahap berikutnya yang harus dilalui dalam menyusun PSETK ialah tahap akhir. Dalam tahap akhir terdapat langkah yang harus dilaksanakan. Di antaranya 1. Legalisasi dokumen PSETK dengan ditandatanganinya oleh masing-masing daerah irigasi kewenangannya, meliputi kewenangan pusat oleh Kepala BBWS, kewenangan provinsi oleh Kepala Bapeda Provinsi, dan kewenangan kabupaten oleh Kepala Bapeda Kabupaten. Tahap selanjutnya yakni penyampaian laporan PSETK. Laporan harus segera disampaikan kepada semua pihak paling lambat 3 hari setelah penyusunan laporan selesai. Laporan harus diterima
oleh yang berkompeten atau yang berhak menerima. Setelah dokumen legal, maka dapat disampaikan kepada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Seluruh tahapan ini harus mendorong keterlibatan perempuan dalam dokumen PSETK yang eksplisit data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Evaluasi pelaksanaan yang meliputi monitoring dan evaluasi. PSETK memiliki waktu pembaharuan yang sebaiknya dilakukan pada kurun waktu tertentu, minimal 2 tahun setelah ditetapkan. Tetapi hal ini tergantung langkah awal kapan mulai dilakukan proses pengumpulan data melalui metode PPKDI atau metode lainnya. Pelaksanaan PSETK dengan metode PPKDI memberikan data dan informasi yang aktual sesuai kondisi di lapangan pada suatu daerah irigasi pertanian. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana program kegiatan pemberdayaan kelembagaan dengan pencapaian tujuan utamanya, yakni pemberdayaan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A, GP3A, IP3A, Poktan dan Gapoktan, menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif. Dokumen PSTK menjadi produk dokumen perencanaan dan masuk dalam proses musyawarah perencanaan daerah sekaligus mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di tahun 2045.